Ya, saya lanjutkan untuk materi PWPB, jadi pemrograman web dan perangkat bergerak. Itu ada dua materi sebenarnya, ada materi pemrograman web dinamis dan pemrograman perangkat bergerak. Untuk pemrograman perangkat bergerak nanti kita pelajari mungkin setengah semester ini. Untuk awal semester kita pelajari pemrograman web dinamis. Jadi yang kita gunakan untuk pemrograman web dinamis itu adalah bahasa pemrogramannya adalah bahasa pemrograman PHP ya. Di bahasa pemrograman PHP tadi yang sudah saya sampaikan itu memerlukan web server yang namanya Apache. Jadi SAM itu sudah ada Apache, sudah ada MySQL, kalian tinggal install dan memakainya. Jadi sudah ada MySQL, sudah ada Apache, sudah ada FileZilla, Mercury, Tomcat. Yang kita gunakan adalah dua ini. Jadi kalian setelah kalian install, kemudian start dua ini. Jadi untuk web dinamis, pemrograman web dinamis yang kita pakai adalah Apache dan MySQL. Ya, Apache itu web server untuk PHP, bahasa pemrograman PHP. Kemudian MySQL itu database-nya. Kemarin di tugas yang pertama pemanasan itu kalian sudah mengerjakan soal tentang apa itu web dinamis, apa web statis. Intinya web dinamis itu web yang kontennya itu bisa di-manage. Artinya bisa dirubah, diupdate, kemudian bisa diinsertkan, bisa dihapus sewaktu-waktu. Jadi bisa di-manage, insert, update, delete-nya itu sewaktu-waktu. Sedangkan kalau web statis itu untuk merubah konten, merubah isinya harus merubah kode programnya juga. Jadi harus masuk ke program kode program. Jadi dua ini yang kita pakai nanti, Apache dan MySQL ya. Apache dan MySQL. Apache itu web servernya PHP, kemudian MySQL database-nya. Kemudian FileZilla, Mercury, Tomcat kita tinggal dulu. FileZilla itu untuk FTP server, kalian di kelas 1 mempelajari tentang jaringan, mungkin FTP itu kan file transfer protokol, nanti protokolnya menggunakan FileZilla servernya. Mercury itu untuk email server, kita tinggalkan. Tomcat itu untuk web server tapi untuk yang Java. Jadi itu yang diaktifkan dua. Kemudian cara ceknya di browser, ya setelah kalian install, sudah jalan atau belum si SAM-nya itu, cara ceknya adalah ketik di browser, bisa pakai Firefox atau bisa pakai Chrome, localhost ya, localhost. Ketika sudah di start Apache dan MySQL, nanti localhost-nya akan tampil seperti ini ya. Ini localhost berarti web server Apache sudah jalan. Kemudian untuk melihat MySQL-nya sudah jalan, ini berarti kalau sudah masuk ini, Apache-nya sudah jalan. Untuk MySQL-nya atau MariaDB yang versi terbaru, itu bisa ketik localhost / php my admin. Ini dasar, kalian nanti pasti berkecimpung untuk web dinamis itu berkecimpung dengan PHP my admin dan nanti localhost. Dia ada dua, tadi localhost itu untuk ngecek web server Apache sudah jalan atau belum. Kemudian kalau PHP my admin itu untuk mengecek MySQL-nya sudah jalan atau belum. Ya, MySQL atau MariaDB. MariaDB atau MySQL. Atau MySQLi ya sekarang. Jadi PHP my admin itu adalah tampilan web front end-nya untuk
berkomunikasi dengan MySQL sendiri. Kalau nanti di pelajaran basis data, nanti kalian akan diajari create, update, delete database dari command prompt atau dari CMD. Jadi ini tool ya, salah satu tool PHP MyAdmin itu yang digunakan untuk berkomunikasi atau untuk apa ya, menyambungkan interface-nya ya, interface atau tampilan untuk berhubungan dengan MySQL atau MariaDB. Jadi di sini nanti tampilannya sudah user friendly, artinya kalian bisa create database itu tinggal klik. Create database tinggal klik. Nanti kalau mau create database apa, nama database-nya apa, tinggal create. Nah, tinggal klik. Kemudian sintak SQL juga sudah ada di sini. Nanti misalkan mau insert, update, delete sudah ditampilkan, tampilannya bentuknya web. Kemudian manajemen user dan seterusnya. Ini nanti kalian pelajari sebenarnya ini di basis data. Jadi sebenarnya kan produktif itu ada basis data, ada OOP, ada web, ada mobile, itu sebenarnya berhubungan. Nanti kalian harus lebih giat lagi untuk belajar di basis data juga. Kemudian di Java itu nanti PBO atau OOP. Baik, jadi sampai sini mungkin kalian nanti bisa coba ya. Bisa coba di kegiatan belajar 2, di modul itu ada latihan, nanti bisa kalian coba. Kemudian sekarang kita lihat file PHP-nya itu berada di mana nanti. Nah, ini kan kalian sudah tadi PHP-nya sudah terinstall, kemudian web server Apache-nya sudah jalan, kemudian database-nya MySQL sudah bisa kita akses. Nah, sekarang file PHP-nya sekarang, intinya kan di programming webnya itu adalah di PHP. Jadi di PHP filenya itu letaknya di mana? Jadi ketika instalasi SAM tadi ya, kalian install SAM, XAMPP tadi, kalian akan masuk ke C ya, secara default. Kalau instalasinya saya tidak jelaskan, kalian bisa nanti ikuti di video ada. Kalian masuk nanti secara default itu di drive C atau di sistem Windows ya. Jadi instalasi SAM nanti masuknya di C, kemudian nanti di-create-kan secara otomatis ketika install XAMPP nanti folder yang namanya XAMPP di C. Bukan di program file tapi di C, di luar. Kemudian letak file webnya, file PHP yang kalian buat nanti di htdoc. Ya. Jadi saya ulang, nanti ketika kalian install XAMPP, nanti otomatis akan di-create-kan, dibuatkan folder di C. Ya. Saran saya ya diikuti saja. Sebenarnya ini bisa di-create di mana saja, di drive mana saja, tapi diikuti defaultnya. Itu di C, SAM, kemudian file PHP-nya itu berada di htdoc. Jangan sampai salah ya, ini setting defaultnya. Jangan dirubah dulu. Jadi di htdoc, ini file-file web yang kalian create atau kalian buat nanti berada di htdoc. Di C, SAM, htdoc. C, SAM, XAMPP, htdocs. Nah, di sini kalian bisa membuat create folder untuk project. Misalkan kalian mau membuat project, misalkan membuat aplikasi gudang, aplikasi kasir, misalkan. Itu kalian bisa create folder. Misalkan saja saya contohkan ini, kita akan membuat aplikasi apa ya? Jadi new folder. Kita buatkan folder, nanti file-file PHP-nya kalian letakkan di folder yang kalian buat. Jadi folder itu ibaratnya nanti seperti apa ya? Domain.
atau bisa seperti domain. Kalau localhost itu root-nya, kemudian domainnya nanti bisa masuk ke htdoc ini. Kalau sudah online. Misalkan ini kita buat foldernya Sinau 2, karena Sinau 1 sudah miliknya RPLA kemarin. Sinau 2, usahakan ya, dalam penamaan ini penting sekali ya. Penamaan, entah itu penamaan folder, entah itu penamaan file, ya kalau di bahasa pemrograman ya, ini yang saya bicarakan bahasa pemrograman, penamaan file, penamaan folder, penamaan variabel. Di bahasa pemrograman itu jangan sampai menggunakan spasi. Kalian tentunya sudah dipelajari di pemrograman dasar. Jangan sampai menggunakan spasi, kemudian spasi bisa diganti underscore ya, tentu saja. Jadi penamaan file, penamaan folder, penamaan variabel itu jangan sampai menggunakan spasi. Ini yang harus diingat. Jadi Sinau 2 kita buatkan folder atau istilahnya kalau online domain lah. Sinau 2. Kemudian cara mengaksesnya gimana? Sinau 2 tadi. Ya, yang baru hadir segera gabung. Sinau 2 tadi root-nya tadi kan localhost ini. Jadi localhost ini adalah root dari web. Ya, root dari web. Jadi inti pusatnya ya, pusatnya web. Kemudian cara mengaksesnya jadi localhost /sinau 2 misalkan. Nah, Sinau 2. Jadi folder yang kita create di htdoc, ibaratkan nanti project-nya itu nanti di folder Sinau 2 misalkan ya. Jadi nanti ngaksesnya di sini. Localhost Sinau 2. Karena belum ada filenya, ya tentu saja parent directory yang isinya index of karena belum ada filenya. Ya, karena kosong. Jadi di sini tadi, di Sinau 2, tadi kan Sinau 2, masih kosong. Belum ada filenya. Nah, sekarang kita buat file PHP. Kita gunakan editor Notepad++ kalau saya ya. Nanti bisa pakai Sublime boleh, pakai Visual Studio Code juga boleh. Saya menggunakan Notepad++. Ya, kalian buka Notepad++. Cara membuat file PHP bisa sebenarnya pakai Notepad biasa ya, tapi kalau Notepad yang hitam putih itu tidak ada warna ya, kurang menarik mungkin kalau kalian buat. Kita buat file PHP itu diawali dengan seperti ini. Jadi lebih kecil tanda tanya PHP. Ini awal dari file PHP. Kemudian ditutup dengan tanda tanya lebih besar ya, lebih besar itu. Tanda tanya lebih besar. Nah, di sini kalian bisa memasukkan kode programnya di antara ini, lebih kecil tanda tanya PHP sampai lebih besar tanda tanya PHP. Ini istilahnya bodinya kalau di HTML. Misalkan kita tampilkan saja, kita tampilkan di browser ya. Kita tampilkan di browser, misalkan saja untuk menampilkan itu echo ya. Kalau mungkin di C++ itu print. Selamat datang siswa 11 RPLB, misalkan gini ya. Echo ini menampilkan di layar atau menampilkan di browser. Menampilkan di browser. Echo selamat datang siswa 11 RPLB. Kemudian tinggal di save as saja, di save as, ditaruh di folder htdoc tadi yang kita buat, yaitu folder htdoc Sinau 2. Folder projectnya akan di Sinau 2 misalkan. Jadi kita save as, ya, kita taruh di htdoc. Jadi jangan sampai salah.
taruh di htdoc. Tadi kan di C, sum, ya. Kemudian htdoc, foldernya ada di Sinau 2. Nah, di sini kalian beri nama, misalkan coba. Saya sering kalau awal-awal itu menggunakan coba, kata coba. Sebenarnya ini bebas. Coba, kemudian kalian pilih di sini seperti ini. Tipe filenya adalah PHP. PHP tadi singkatannya apa? PHP adalah singkatannya, P-nya itu PHP sendiri, hanya hypertext, P-nya preprocessor. Itu kalian bisa lihat di ketika save as type-nya. Jadi PHP itu P-nya PHP sendiri, hanya hypertext, P-nya preprocessor. Kalian pilih, kemudian bisa di save. Kalau sudah berwarna seperti ini, kalau di Notepad++ berarti sudah tersave dalam ekstensi PHP. Ya. Jadi nanti save as, pilih ekstensinya adalah PHP, kemudian baru save as-nya jangan lupa ditaruh di htdoc, kemudian di folder yang kalian buat, project yang kalian buat. Sehingga nanti di sini harusnya ini PHP ya. Ya tadi save as-nya kita coba lagi, kurang .php ya. Jangan lupa ini titik .php, titik .php dipilih di sini PHP. Nah, ini. Jadi nanti ini tadi kurang PHP, saya lupa, maaf. Jadi nanti dotnya .php, ekstensinya adalah coba titik PHP. Nah, cara membukanya di browser seperti apa? Cara membukanya di browser itu jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai klik kanan, kemudian open with, kemudian dibuka di misalkan di browser Firefox atau Mozilla. Ini salah ya, salah, jangan diikuti. Jadi cara membukanya tidak seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Misalkan dibuka di Mozilla atau Firefox ya. Ini salah, cara salahnya adalah seperti itu, jangan diikuti. Jadi tidak boleh, jangan sampai keliru open with browser. Jadi cara membukanya adalah tetap dari browser ya, di localhost Sinau 2. Nah, nanti di sini filenya ada karena belum ada file indeksnya ya. Jadi ketika kalian akses Sinau 2, ketika akses di htdoc Sinau 2 tadi ya, localhost Sinau 2, karena belum ada file indeksnya maka folder yang akan muncul. Jadi folder atau file yang ada di dalamnya akan muncul. Sehingga di sini tadi coba PHP tadi bisa kalian lihat file yang kalian buat itu akan muncul di situ. Ini kedengaran semua ya? Ya. Dengar, Pak. Ya, kalau yang belum dengar nanti lihat ulasannya. Jadi filenya tadi coba PHP, ketika diklik ya, ketika diklik maka akan muncul yang kalian tuliskan di Notepad tadi. Kita tadi kan menuliskan ini. Jadi selamat datang siswa 11 RPLB. Jadi menampilkannya seperti itu. Kemudian kalau dilihat linknya kalau kalian mau buka juga sama, linknya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi localhost sinau/coba php. Ya, itu. Kemudian sedikit mungkin kalau untuk jadi itu ya, jangan sampai salah nanti penulisannya. Di latihan nanti juga ada soal latihan
Di situ ada soal latihan, komentar itu bagaimana, ada penjelasannya, variabel itu deklarasinya seperti apa, kemudian operator, konstanta, tipe data, itu sudah dijelaskan. Kemudian nanti kalian ikuti saja latihannya. Ya, kalian ketik latihannya, bisa di notepad, bisa di Visual C Code, bisa di Sublime Text, bisa kalian pilih, kalian ikuti, kemudian jangan lupa nanti ini pertanyaannya juga dijawab. Pertanyaan di setiap latihan itu kalian jawab. Kemudian latihan 2 juga ada tinggal mengikuti, latihan 3 juga tinggal mengikuti. Jangan lupa dijawab pertanyaannya latihan 4 sampai latihan 7. Ini bertingkat ini memang. Sampai latihan 7 ada pertanyaannya, kemudian tugas. Nah, ini tugas ada 2. Tugas ada 2, kalian buat untuk variabel. Ini hanya menampilkan saja, menampilkan variabel, penulisan variabelnya seperti apa. Dan buat biodata siswa, kalian boleh ini kalian kombinasi dengan CSS untuk tampilannya ya. Tampilannya nanti bisa kalian tambahkan CSS, kalian sudah pelajari di kelas 10. Kemudian yang kedua itu program menghitung luas dan keliling segitiga siku-siku persegi. Ini tugasnya ada 2. Kemudian untuk yang biodata untuk variabel ya, penamaan variabel itu jangan menggunakan inputan dulu. Jadi variabelnya dibuat statis, kalian deklarasikan variabel di sebelumnya. Jadi deklarasikan misalkan dolar A misalkan dolar A sama dengan 2 misalkan gitu ya. Dolar B sama dengan misalkan dalam bentuk tag indah misalkan gitu. Maka nanti bisa seperti ini. Jadi bisa dimunculkan misalkan eco ya, hasilnya titik dolar A titik titik misalkan saja ini dolar B titik koma. Misalkan seperti ini ya. Ini saya break. Jadi nanti variabelnya statis saja, dibuat statis, dideklarasikan. Tidak usah pakai inputan dulu. Oke, itu. Jadi nanti munculnya akan seperti ini. Ketika dijalankan. Oh, kalau error seperti ini, nah ini harus juga dalam coding tidak selalu mulus ya. Line 4. Jadi ditunjukkan di sini bahwa errornya itu di line 4. Kalian cek di line 4. Line 4 itu apa? Di sini berarti. Salahnya itu di echo ini atau di line sebelumnya. Jadi salahnya ini di line 4 atau sebelum line 4. Itu biasanya kalian kurang titik koma. Setiap akhir baris itu harus titik koma. Jadi seperti itu. Kalian nanti coba-coba kalau ada error itu jangan gupuh dulu. Istilahnya jangan, ya itu biasa ya, dalam programming error, sintak error kita cari solusinya itu biasa. Jadi itu ya tugas hari ini atau tagihan ya. Saya menyebutnya tagihan. Nanti kalian akses di ini KB2 kegiatan belajar 2. Kalian akses di situ semua ada link-linknya sudah saya berikan. Kemudian upload latihannya nanti pengirimannya adalah print screen ya, hasilnya tadi di browser dan kode programnya kalian print screen, bisa pakai snipping tool ya.
Kalian print screen bisa pakai snipping tool. Kemudian kalau filenya nanti lebih dari 1 mega, maksimal kan 1 mega dalam upload. Nanti bisa kalian kompres ya. Kalian jadikan PDF. Lebih bagus kalau kalian jadikan PDF. Bisa dikompres. Nanti tinggal diupload. Kemudian jangan lupa jawab pertanyaannya. Kemudian untuk upload sudah saya sediakan di sini. Nama filenya jangan lupa. Dibiasakan nama filenya adalah NIS nama siswa. NIS underscore nama siswa. Nanti seperti ini, emailnya memang ada 2. Nanti saya untuk konfirmasi ya. Soalnya minggu kemarin ada email itu yang tidak sesuai dengan email aslinya. Jadi email baru mungkin ya. Nah, ini harus yang aktif, email yang aktif. Danis dan seterusnya. Kemudian nanti jenis penugasan, latihan atau tugas. Untuk latihan nanti, kemudian ini uploadnya tadi. Untuk latihan, saya batasi sampai jam 3 sore. Syukur-syukur latihan dan tugas sudah selesai, jadikan satu file. Kalian upload itu lebih bagus. Untuk tugas sampai hari ini, sampai pukul 11 malam. 11.59 malam. Ya. Syukur-syukur sampai jam 3 kalian sudah selesai semua, kalian kirim, kalian pack, kalian sudah jadikan satu jawaban, satu uploadan file, itu juga sudah bagus. Oke, mungkin itu ya. Karena sudah diperingatkan versi gratisnya. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan nanti langsung bisa via chat atau via chat. Di sini juga ada chat ya. Di sini ada chat, kalian manfaatkan di chatnya cinaudanang.net, kalian manfaatkan, di situ ada chat dengan temannya, tapi jangan kirim jawaban, nanti ketahuan. Aktivitasnya juga terekod, kalian mau apa di situ terekod semua. Jadi ini sebagai penilaian juga. Jadi kalian harus aktif. Kalau bisa jangan logout, pokoknya misalkan di HP kalian login terus. Login terus itu lebih bagus daripada nanti login kemudian logout, lupa password dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Tetap jaga kondisi ya. Nanti yang baru gabung bisa konfirmasi via WA. WA saya sudah tahu kan. Kalau nama sudah tahu semua ya. Danang Fitra Riaji nama saya. Oke, yang mau coret-coret silahkan coret-coret. Ya. Jadi itu ya. Bisa didengar semua ya? Iya, bisa, Pak. Oke, Bisa, ya. Pak. Segera masuk di sinaudanang.net, kalian bisa mulai mengerjakan untuk latihan sampai jam 3, saya beri waktu untuk dua tugas sampai jam 11 malam. Oke, mungkin itu. Selanjutnya nanti bisa komunikasi lewat chat atau lewat web chat atau langsung WA saja, kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada ya enggak usah. Bisa diskusi dengan temannya, tapi jangan diskusi memberikan jawaban. Ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu minggu depan, mungkin dengan model yang berbeda atau dengan fitur yang berbeda untuk videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.